Namaku Doni. Ini adalah pengalaman yang terjadi saat aku duduk di kelas 11 SMA Negeri 3 Yogyakarta, tahun 2015. Dan sampai hari ini, aku masih tidak bisa mendengar suara piano tanpa merinding. SMA Negeri 3 Yogyakarta adalah sekolah bergengsi di pusat kota. Bangunannya adalah peninggalan Belanda, berdiri sejak 1917. Dinding-dinding tebal, jendela-jendela besar dengan kaca original, dan lantai tegel motif bunga yang sudah berusia hampir seabad. Di sayap timur sekolah, ada ruang musik. Ruangan itu terletak di ujung koridor lantai 2, diapit oleh 2 ruang kelas yang sudah tidak terpakai. Di dalamnya, ada 2 piano besar, 1 upright di pojok, dan 1 grand piano hitam legam di tengah ruangan. Konon, grand piano itu adalah sumbangan dari keluarga bangsawan Yogyakarta pada tahun 1950-an. Setiap siswa yang pernah masuk ke ruang musik pasti merasakan hawa dingin yang berbeda. Bukan dingin karena AC, karena ruangan itu bahkan tidak punya AC. Hanya 2 kipas angin gantung yang sudah berkarat. Tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang, bahkan di siang hari bolong. Aku pertama kali masuk ruang musik saat pelajaran seni budaya. Pak Hartono, guru seni kami yang sudah mengajar 30 tahun, selalu menegaskan satu aturan. Jangan pernah masuk ke ruang musik sendirian setelah jam sekolah usai. Tentu saja, kami menganggapnya sebagai omongan guru tua yang percaya tahayul. Anak-anak gaul seperti kami, yang suka main skateboard di Malioboro dan nongkrong di angkringan hingga larut malam, tidak percaya hal-hal seperti itu. Sampai suatu hari, Pak Hartono pensiun. Digantikan oleh Bu Rina, guru muda lulusan ISI yang energik dan modern. Bu Rina tidak percaya mitos. Dia bahkan menganggap cerita-cerita horor tentang sekolah hanya omong kosong yang menghambat kreativitas siswa. Bu Rina membentuk paduan suara sekolah. Dan karena ruang musik adalah satu-satunya tempat dengan akustik bagus, latihan paduan suara diadakan di sana setiap Selasa dan Kamis malam, pukul 19 hingga 21. Aku bergabung di paduan suara sebagai pemain piano pengiring. Aku sudah kursus piano sejak kelas 3 SD, jadi ini kesempatanku untuk bersinar. Minggu pertama latihan malam berjalan normal. Memang ada beberapa kejadian aneh, seperti lampu yang berkedip-kedip atau suara derit kursi dari ruang kelas kosong di sebelah. Tapi kami selalu mengabaikannya. Minggu kedua, hal-hal mulai berubah. Kamis malam itu, hujan deras mengguyur Yogyakarta sejak sore. Jalanan macet, dan satu persatu anggota paduan suara tidak bisa datang. Akhirnya, hanya tersisa aku, Bu Rina, dan 3 orang lainnya. Sari, Andi, dan Rina. Panggil saja Rina kecil, karena namanya sama dengan Bu Rina. Kami memutuskan tetap latihan karena minggu depan ada lomba. Aku duduk di bangku piano, menghadap ke grand piano hitam. Bu Rina memintaku memainkan pengiring untuk lagu Padamu Negeri, versi akapela. Sekitar pukul 20.30, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali aku menekan tuts piano, ada suara samar seperti gema. Padahal ruangan ini tidak mungkin bergema. Dindingnya dilapisi karpet akustik tebal. Don, kamu mainnya pakai sustain pedal terlalu lama? Tanya Bu Rina. Aku lihat kakiku. Pedal sustain tidak aku injak. Enggak, Bu. Kayaknya emang pianonya aja yang... Tiba-tiba, dari arah grand piano, terdengar suara tuts ditekan. 1 not. Kemudian 2 not. Kemudian 3 not berurutan. Kami semua menoleh. Grand piano itu, yang tidak disentuh siapapun, berbunyi sendiri. Bu Rina tersenyum tegang. Mungkin ada tikus. Atau mungkin karena perubahan suhu, kayu pianonya menyusut. Rina kecil berbisik. Bu, aku mau pulang. Sari dan Andi juga mulai gelisah. Tapi Bu Rina bersikeras bertahan. Ayolah, ini hanya fenomena fisika biasa. Aku akan mengeceknya. Bu Rina berjalan mendekati grand piano. Dia membuka tutupnya, menekan beberapa tuts untuk memastikan semuanya normal. Tidak ada yang aneh. Lihat, tidak ada apa. Grand piano itu berbunyi lagi. Kali ini keras, 1 oktav penuh. Seperti seseorang menelapakkan kedua tangan di keyboard. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti terpaku. Aku malah berjalan mendekati grand piano itu. Bukan karena berani, tapi karena penasaran.
Melodi itu begitu memikat, begitu manusiawi. Aku berdiri di samping grand piano. Tuts-tutsnya terus bergerak. Aku bisa merasakan udara dingin yang sangat pekat di sekeliling piano itu. Dingin yang membuat napasku berubah jadi asap putih. Dan kemudian, di permukaan grand piano yang mengilap, aku melihat pantulan. Bukan pantulanku. Di belakangku, ada sesosok gadis berpakaian putih. Seragam SMA zaman dulu, rok panjang, rambut dikepang dua. Dia berdiri tepat di belakangku, menatapku dengan mata kosong. Dia tersenyum. Aku berteriak, berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Aku melewati Burina yang sudah pingsan di depan pintu. Melewati koridor panjang yang gelap. Menuruni tangga dengan melompati 3 anak tangga sekaligus. Sampai akhirnya tiba di halaman sekolah. Burina melompat mundur. Wajahnya pucat. Kita lanjutkan besok saja. Kalian pulang. Kami berlima bergegas mengambil tas. Tapi saat aku melangkah ke pintu, aku mendengar sesuatu yang membuatku berhenti. Dari grand piano itu, terdengar alunan musik. Bukan sekedar bunyi acak, tapi melodi. Melodi yang indah, sendu, dan asing. Seseorang, atau sesuatu, sedang memainkan piano. Aku menoleh. Grand piano itu bergerak sendiri. Tuts-tutsnya naik turun dengan ritme yang sempurna. Seolah-olah ada jari-jari tak terlihat yang menari di atasnya. Rina kecil menjerit. Andi dan Sari langsung lari keluar. Aku berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Burina dengan suara gemetar berkata, "Don, ayo keluar, sekarang!" Hujan masih deras. Andi, Sari, dan Rina kecil sudah berlindung di pos satpam. Satpam sekolah Pak Yanto melihatku dan berteriak, "Ada apa?" Aku tidak bisa bicara. Aku hanya menunjuk ke arah gedung. Pak Yanto mengambil senter dan berlari ke dalam. 10 menit kemudian, dia keluar sambil menggendong Burina yang masih pingsan. "Kalian semua pulang!" bentak Pak Yanto. "Jangan ceritakan ini ke siapapun." Keesokan harinya, sekolah libur karena ada acara nasional. Tapi aku tidak bisa diam. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mendatangi rumah Pak Hartono, guru seni yang pensiun. Beliau tinggal di daerah Bantul, di sebuah rumah joglo tua. Setelah kuceritakan semua yang terjadi, Pak Hartono menghela napas panjang. Lalu, dia bercerita. Tahun 1983, katanya. Ada seorang siswi bernama Sarah. Dia siswi kelas 3, sangat berbakat main piano. Setiap sore, dia latihan di ruang musik sendirian. Suatu hari, dia ketahuan pacaran dengan guru muda, guru sejarah yang baru lulus. Waktu itu, hubungan seperti itu adalah aib besar. Pak Hartono menatapku dengan mata sayu. Sarah dipermalukan di depan upacara. Orang tuanya menariknya dari sekolah. Malam itu juga, dia kembali ke sekolah, masuk ke ruang musik, dan beliau tidak melanjutkan. Tapi aku mengerti, arwah Sarah tidak pernah tenang. Dia selalu kembali ke ruang musik, terutama saat malam hujan. Karena malam dia meninggal juga hujan deras. Piano yang dia mainkan adalah grand piano hitam itu. Dan dia selalu mencari seseorang yang bisa mendengar permainannya. Aku bertanya, lalu kenapa dia menampakkan diri padaku? Pak Hartono tersenyum sedih. Karena kamu pemain piano, Don. Sarah mungkin ingin menunjukkan sesuatu padamu. Atau mungkin dia ingin kamu menggantikannya. Aku tidak pernah kembali ke ruang musik itu. Aku keluar dari paduan suara. Aku bahkan berhenti main piano selama setahun penuh. Burina mengundurkan diri dari sekolah. Katanya, pindah ke Jakarta. Tapi aku dengar dari teman, dia dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa bulan. Tahun 2018, aku lulus. Tapi sebelum perpisahan, ada satu kejadian yang tidak akan pernah kulupakan. Aku diminta membersihkan loker oleh OSIS. Saat membersihkan loker-loker bekas di lantai 2, aku tidak sengaja melewati ruang musik. Pintunya terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara piano. Melodi yang sama seperti malam itu. Sendus, indah, menghantui. Tapi sebuah kertas terselip di sela-sela pintu. Sepertinya sengaja ditinggalkan. Aku mengambilnya dan membacanya.
Itu adalah foto hitam putih seorang gadis dengan seragam SMA zaman dulu. Di balik foto itu, ada tulisan tangan. Untuk Doni, terima kasih sudah mendengarkan. Aku hanya ingin seseorang tahu bahwa aku ada. Aku tidak sendiri lagi sekarang. Burina sudah menemaniku di sini. Tanggal di foto itu, 15 November 1983. Tanggal yang sama dengan hari ini. Tanggal aku membaca pesan itu. Aku berlari meninggalkan ruang musik itu dan tidak pernah menoleh ke belakang.